Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat, Bapak Denny Kurniawan Asari, MPD. Yang saya hormati para Ketua Divisi MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Ibu anggota MGMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan halal bihalal sekaligus penyusunan program unggulan MGMP tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Ana Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MGMP Pendidikan Pancasila Jawa Barat. Yang keempat, sambutan Ketua Panitia. Kelima, sambutan Ketua MGMP. Keenam, tausiah dan doa. Ketujuh, ikrar halal bihalal. Kedelapan, pembahasan program unggulan MGMP tahun 2026. Dan kesembilan, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbaluddin SAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iqbaluddin SAG yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberikan banyak keberkahan untuk kita semua. Amin, ya robbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi
Hadirin disilakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Cucu Suminar MPD. Kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama pada acara halal bihalal, meskipun sudah berakhir ya, itu taqabbalallahu minna wa minkum. Saya sebagai ketua pelaksana ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah usai gitu ya, dan meminta mohon maaf lahir batin atas segala hilap dan apabila ada yang tidak berkenan gitu ya. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak yang saya hormati para ketua MGMP Kabupaten Kota ya, dan yang saya muliakan, saya banggakan para pengurus FKK MGMP Jabar. Dan saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat, Bapak Denny Kurniawan Asari MPD. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran panitia yang telah mempersiapkan acara halal bihalal ini. Meskipun kemarin saya akui lagi sakit gitu ya, nggak bisa ikut serta di dalam mempersiapkan. Alhamdulillah jajaran dari Humas, Bu Neneng, Bu Ois, Pak Jaini, dan rekan-rekan gitu ya, juga Pak Ketua mempersiapkan acara ini dengan baik ya, dengan lancar alhamdulillah. Dan di sini saya merasa bangga sekali dengan adanya kerjasama yang baik dari Humas gitu ya, itu. Meskipun saya kemarin ada halangan, mohon maaf tidak bisa hadir juga di dalam Jumit kemarin untuk mempersiapkan karena masih ngedrop itu kondisi gitu ya. Sekarang juga masih lemes ada gitu, mungkin karena terlalu banyak program atau gimana gitu, kegiatan terus menerus jadi ngedrop gitu ya. Bu Neng, mohon maaf, Bu Lida ya yang telah bekerja sama, itu terima kasih banyak gitu ya. Dan di sini rekan-rekan semuanya yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas terlaksananya daripada halal bihalal ini, acara ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya, baik para pengurus, para ketua kabupaten kota, juga terutamanya pada Ketua Jabar, Bapak Denny Kurniawan Asari MPD. Mungkin itu yang saya ucapkan, tidak terlalu banyak ya, karena masih ada acara-acara selanjutnya untuk dibacakan oleh Pak Ketua tentang program itu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Cucu Suminar MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya sambutan Ketua MGMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Kurniawan Asari MPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu pengurus MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan, ada kata yang pantas terucap dari lisan kita di siang hari ini. Selain lantunan puji dan syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan ya. Salah satu di antaranya kita bisa kembali ya bersilaturahmi para pengurus MGMP tingkat provinsi walaupun melalui media Zoom meeting. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya yang akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Yang pertama, ucapan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada bidang humas di bawah koordinasi Muaja Cucu yang telah melaksanakan kegiatan halal bihalal sekaligus dirangkai dengan pembahasan program untuk tahun 2026. Saya melihat ada kerjasama yang bagus nih di teman-teman bidang humas. Nanti Bapak Kiai Zaini ya, anggota bidang akan menyampaikan siraman rohani ya, tausiah. Kemudian Ibu Lida ini sudah sangat terbiasa menjadi MC bidang humas. Nah, barangkali yang masih saya cermati itu Pak Badrudin ya. Pak Badrudin dalam beberapa kegiatan ini belum nampak ini partisipasinya. Nah, tentu nanti perlu kita evaluasi lah personel pengurus yang nyaris beberapa kegiatan tidak ikut, barangkali perlu dievaluasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus yang berkenan hadir pada siang hari ini. Dari semua bidang nampaknya ada ya mewakili. Yang izin ke saya itu 2 orang sudah menyampaikan tidak bisa hadir. Nah, pertemuan ini menurut saya sangat penting ya. Walaupun tadi disinggung oleh Ibu Haja Cucu agak telat begitu, sawalnya sudah lewat, tetapi suasananya, semangatnya insya Allah masih ya, masih ada. Betul. Dan kita perlu melakukan silaturahmi sekaligus konsolidasi ya terkait dengan program yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu bisa mengikuti acara pada siang hari ini sampai selesai, terutama menyepakati program-program yang akan dilaksanakan ya di tahun 2026. Misal 2025 kita sudah berhasil mengadakan Olimpiade Pancasila. Nah, barangkali tahun ini kita bisa menyepakati gitu ya, apakah juga akan dilaksanakan gitu. Dan dulu sudah ada ngobrol-ngobrol. Panitianya adalah guru atau pengurus yang juara pada tahun lalu gitu, sehingga mereka tidak ikut lagi. Nah, diberi kesempatan sebagai panitianya gitu.
Kemudian yang tidak kalah penting pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana syamakum minal aizin wal faizin. Mohon dimaafkan Bapak Ibu atas segala kehilafan ya, kesalahan baik disengaja maupun tidak. Atas nama pribadi dan juga sebagai ketua MGMP barangkali banyak hal ya yang belum sesuai gitu, dengan harapan Bapak Ibu. Insya Allah melalui forum ini kita sama-sama ya saling memaafkan ya atas segala hal lah yang barangkali pernah terjadi. Dan nanti Ibu Lida sebagai MC barangkali disampaikan secara khusus ya ikrar halal bihalal. Sekali lagi terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang bisa hadir pada siang hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing baik mengajar maupun tugas di madrasah. Demikian aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Denny Kurniawan Astari, MPD, yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara inti yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Jaini, SAG, MMPD. Kepada beliau, kami persilakan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat beserta rekan-rekan jajaran pengurus. Yang saya hormati para ketua MGMP Pendidikan Pancasila Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, yang kita semua mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam acara halal bihalal yang dirangkaikan dengan pembahasan program tahun 2026. Mudah-mudahan acara kita ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan halal bihalal, ini adalah tradisi yang hanya dimiliki oleh negara kita. Ini sangat unik.
tidak ada di negara lain yang ada istilah halal bihalal. Dan sebetulnya kalau kita kaji, inti dari halal bihalal ini adalah silaturahmi. Ada istilah silaturahmi, ada istilah silaturahim. Kalau mengambil dari kata aslinya dari bahasa Arab, yang betul adalah silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim itu maksudnya adalah persaudaraan. Jadi menyambung tali persaudaraan, menjaga, memelihara kebersamaan. Tetapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada istilah silaturahmi. Ternyata ini adalah translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sehingga apabila kita menyebut silaturahmi, itu juga tidak salah karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, intinya baik silaturahim ataupun silaturahmi ini adalah salah satu prinsip dalam ajaran agama Islam yang harus kita laksanakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, di akhir ayatnya itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi Allah memerintahkan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, di mana engkau sering menggunakan nama Allah untuk saling meminta, saling membantu, saling menolong. Dan yang kedua, wal arham. Jaga silaturahmi. Ini perintahnya. Nah, kaitan dengan silaturahmi ini, alhamdulillah, beberapa hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan keutamaannya. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Malik, Anas bin Ibnu Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi ada dua keutamaan silaturahmi. Yang pertama yaitu menambah keberkahan rizki. Dan yang kedua, menambah umur, memanjangkan usia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum MGMP ini, silaturahmi kita semakin erat, ukhuwah di antara kita semakin kuat, dan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur kita dipanjangkan dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, di dalam halal bihalal juga ada istilah ucapan minal aidin wal faizin. Nah, banyak di masyarakat yang mengira minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Padahal bukan. Aid itu adalah bentuk subjek dari Id. Hari Raya Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri artinya bersih, suci. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, ketika selesai masuk Hari Raya, disebut Idul Fitri, kembali bersih dan suci. Nah, orangnya disebut Aid. Bentuk jamaknya Aidin. Jadi kalau kita mengucapkan minal aidin, itu adalah doa. Semoga kita termasuk golongan orang yang kembali bersih, suci. Sementara faizin itu adalah bentuk subjek dari faza. Faza itu artinya kemenangan. Karena orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan
dia bisa mengalahkan nafsunya. Mengalahkan nafsunya disebut faiz, orang-orang yang mendapat kemenangan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 20, orang-orang faiz ini adalah ahli surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi penghuni surga itu adalah faizun, orang-orang yang mendapat kemenangan karena sudah mengalahkan nafsunya. Jadi kalau kita mengucapkan wal faizin itu juga doa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan yang di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya secara pribadi mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan dan kesalahan dan terima kasih atas kerjasama semua pihak dari Pak Ketua, pengurus yang lain, terutama di bidang kami, ya, bidang humas, Bu Lida, ya, terima kasih, Bu Hajah Cucu juga, ya, terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap Forum MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat ini terus maju, ya, semakin kuat ukhuwahnya, persatuannya, dan yang lebih penting adalah lebih bermanfaat terutama kepada anak-anak didik kita. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jaini SAG MMPD yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi penyejuk kolbu, penerang hati untuk kita semua dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, ikrar halal bihalal dan saling bermaafan secara virtual. Mari kita ikuti bersama dengan penuh hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga besar MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami juga memohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan salah dalam berkata-kata maupun perbuatan. Semoga momen halal bihalal ini dapat mempererat hubungan antar pengurus MGMP dan meningkatkan semangat pengabdian. Bagi Bapak dan Ibu guru, semoga kita dapat saling memaafkan satu dengan yang lain. Semoga kita semua dapat berbesar hati untuk memohon dan menerima permintaan maaf. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua dan tali silaturahmi dapat terus terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara berikutnya adalah pembahasan program kerja dan MBMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang akan dipandu oleh Ketua MGMP MTS Pendidikan Pancasila. Mangga kepada Bapak Denny Kurniawan Asari MPD kami persilakan. Terima kasih Ibu Lida. Alhamdulillah rangkaian acara pembukaan dan halal bihalal telah berjalan dengan lancar. Dan saat ini hadir ya 13 pengurus. Barangkali yang lainnya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tadi KA sudah gabung, nah ini barangkali ada hal yang perlu diinginkan dulu. Jadi ketua bidang yang izin Bapak Sodikin ya, karena sudah
diprogramkan ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal. Untuk ketua bidang yang lainnya, alhamdulillah Ibu Yoyo sudah bergabung, tadi Pak AA, kemudian Ibu Hajah Cucu sendiri sebagai panitia. Bapak Ibu, mohon izin untuk selanjutnya kita ngobrol-ngobrol ya tentang program kita. Betul bahwa kita dulu sudah membahas, menyepakati program waktu di Purwakarta untuk 3 tahun kepengurusan ya, 2025, 2026, 2027 sampai 2028 gitu. Nah, tetapi barangkali untuk tahun 2026 tetap perlu ya dimatangkan, di apa namanya, dibahas secara mendalam gitu, prioritas-prioritas program mana yang akan kita jalankan tahun ini gitu. Harusnya awal tahun ya Bapak Ibu, tetapi kan karena ada kesibukan puasa dan lain-lain lah, sehingga baru bisa apa namanya bulan ini gitu. Nah, untuk memudahkan diskusi, barangkali saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah muncul belum Bu Lida? Belum tadi ya. Oh ya, ini masih proses ini. Ini betul di Cimahi hujan ini. Mudah-mudahan ini tidak berpengaruh pada Iya. sinyal dan lain sebagainya. Saya juga tadi Pak Ketua susah masuk, jadi laptop di-off-kan aja pakai HP ini. Oh iya iya Terus iya betul. lagi. Betul ini. Jadi Terima lama kasih. Pak. Iya, Hujan betul. besar di sini. Jadi lama pakai laptop masuk, ya udah pakai HP aja ini daripada telat ini. Darurat ya, Bu. Iya, boleh. Nah, sekarang udah masuk Bu Lida? Iya, Raden, cuman belum muncul Sudah. gambarnya. Ya, proses muter. Masih loading. Nah, udah muncul ada ini. Sudah. Ya, ada. Oke, oke. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Ini saya coba membuat coretan supaya lebih terarah. Untuk halaman 3 ini belum bisa dibahas karena bendaharanya lagi sibuk kayaknya ini. Jadi ini baru coretan dari Canva ini, jadi belum mencerminkan untuk halaman 3. Barangkali sementara untuk halaman 2 aja dulu. Jadi saya ingin tadinya kondisi keuangan juga diinformasikan ya secara berkala. Cuman bendaharanya tadi komunikasi belum ini sibuk di sekolahan atau bagaimana. Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan mengucapkan terima kasih ya kepada semua bidang, ketua bidang dan para anggota bidang yang sudah melaksanakan amanah dengan baik begitu, sehingga kita sudah bisa melaksanakan kegiatan MGMP untuk tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan mungkin informasi ya
informasi untuk kita sekaligus untuk lebih memberi semangat ya, memberi dorongan motivasi bahwa setelah kita dilantik ya pada tanggal 23 Juni 2025 di kampus UPI Purwakarta, dulu Bu Hajah selaku tuan rumah yang sudah berhasil. Nah, ini ada kurang lebih 10 item kegiatan yang berhasil dilaksanakan ya di tengah keterbatasan, kesibukan dan lain-lainnya begitu. Yang pertama rapat kerja waktu itu sudah terlaksana, kemudian sekaligus workshop bekerja sama dengan UPI Purwakarta. Kemudian juga sekaligus dalam satu acara ada pemberian penghargaan MGMP teraktif periode 2021-2024 gitu. Nah, saya juga saat ini ikut ya memonitor gitu MGMP Kabupaten Kota yang aktif berkegiatan gitu. Nah, nanti juga perlu diberikan penghargaan begitu ya, walaupun baru semacam piagam begitu. Nah, saya mengintip Majalengka, Purwakarta begitu ya, yang nampaknya ini lumayan aktif kegiatannya. Nah, mudah-mudahan ini yang baru dibentuk Indramayu begitu, kemudian Kabupaten Sukabumi informasinya juga sudah ada ini ya pergantian. Nah, nanti akan menyusul begitu. Nah, kita juga sudah melaksanakan webinar series yang ke-8. Jadi webinar series 1 sampai 7 itu kan di periode pertama sudah terlaksana. Nah, alhamdulillah di periode kedua ini webinar series 8 bisa dilanjutkan pada tanggal 2 Agustus. Nah, kegiatan yang dulu ya menjadi impian ya, harapan, ternyata juga kita mampu melaksanakannya. Olimpiade Pancasila Provinsi Jawa Barat ya, Juli sampai Agustus 2025. Jadi alhamdulillah dari Kanwil begitu dan beberapa respon dari guru ya maupun siswa cukup lumayan bagus lah, dan sebagian minta supaya ada kelanjutannya begitu. Nah, oleh karena itu saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua, apakah di tahun ini juga akan kita coba laksanakan, ataukah misalnya belum untuk 2026, nanti aja 2027. Saya mengikuti kesepakatan kita semua lah gitu. Nah, kemudian kita juga berhasil nih menggandeng BPIP ya, yaitu dengan sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila. Alhamdulillah cukup sukses ya. Sekaligus waktu itu kan pemberian hadiah bagi para pemenang. Nah, yang berikutnya juga ini terlaksana lomba video kreatif dan foto inspiratif ya dalam rangka Hari Guru Nasional. Kemudian juga kita sudah berhasil pengadaan rompi MGMP khusus untuk pengurus. Sempat ada anggota yang ingin gitu ya, tapi nampaknya karena hanya 1-2 jadi belum bisa terlaksana. Webinar seri 9 juga berhasil ini dilaksanakan 22 November 2025. Webinar seri 10 juga berhasil kita laksanakan di bulan Januari. Nah, bulan-bulan ini sebenarnya sudah waktunya nih webinar series 11 begitu.
Karena saya pribadi berharap ini webinar series ini paling tidak dalam setahun ya 4 kali lah terlaksana gitu. Paling tidak 4 minimal itu ya, minimal 4 kali bisa terlaksana gitu. Sehingga tagihan di kinerja bisa di ini gitu ya, dipenuhi gitu. Karena saya mencantumkan di kinerja itu kegiatan MGMP gitu. Nah, untuk Januari kan sudah ini periode triwulan 1, Januari, Februari, Maret. Nah, April, Mei, Juni ya, saya harapkan bisa terselenggara lah webinar series 11. Nah, yang terakhir kegiatan halal bihalal ya dan pembahasan program. Jadi alhamdulillah saya sangat bangga, bersyukur dan tentu saja menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus, para ketua bidang, sekretaris bidang ya dan juga anggotanya. Dan mohon tadi di awal agar MGMP ini tetap bisa berjalan begitu, maka personel yang kira-kira kelihatannya kurang begitu aktif begitu, kurang begitu ini barangkali nanti bisa diganti oleh teman lain lah gitu yang bisa, yang mau aktif gitu. Itu saya kira perlu ya ada semacam evaluasi seperti itu. Nah, dengan bekal program-program seperti ini, Bapak Ibu, di periode kedua di tahun pertama ya, maka saya mengajukan sebuah ajakan untuk mendiskusikan bareng-bareng terkait dengan fokus program di 2026. Ya. Yang nggak hadir kan Bapak Sodikin gitu ya, Kabid Sarpras tadi udah izin karena tidak bisa ditinggalkan agenda yang sebelumnya sudah terjadwal, tapi sudah konfirmasi. Nah, program-program ini bisa didiskusikan ini. Jadi 2026 itu misalnya poin-poin mana nih yang mau dilaksanakan, kapan waktunya, jadi jelas gitu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab nanti, gitu, panitia dan sebagainya. Kalau nggak begitu nanti biasanya kita lupa atau kesibukan dan sebagainya, lost saja gitu ya, biasanya begitu. Nah, webinar series mohon untuk tetap diagendakan ya, Ibu Yoyo dan Pak AA ya, bisa gantian itu bidang perencanaan dan pelaksanaan program dan bidang peningkatan karir guru gitu, kompetensi dan karir guru. Itu gantian itu. Temanya nanti bisa yang aktual, yang memang dibutuhkan saat ini gitu. Sehingga guru-guru merasa bahwa temanya memang menarik. Nah, ini yang masih belum dieksekusi ya dari periode pertama. Nah, barangkali ini sudah lama sebenarnya teman-teman supaya segera ada nih gitu. Penerbitan KTA MGMP secara elektronik. Nah, bagaimana saya punya pemikiran, usulan sekaligus infak MGMP gitu ya. Jadi bahasanya ini infak, ini saran dari Pak Ade Kanwil, Pak Ade Ruhiyat. Jangan pakai iuran gitulah, misi kumaha gitu ya, infak. Nah, makanya teman-teman itu bebas memilih gitu, infaknya mau berapa gitu. Apa mau 25 misalnya, ini besaran baru ini ya, baru usulan ya.
Karena kalau terlalu tinggi juga khawatir kan keberatan atau nanti yang itunya sedikit gitu ya. Jadi kalau terlalu besar, terlalu tinggi. Jadi kita barangkali apa namanya tidak 100% mengandalkan dari iuran untuk kegiatan gitu ya. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan saat rapat kerja di Purwakarta, maka sudah saatnya dilaksanakan begitu. Nah, apa nih ketika anggota berkontribusi infak atau sumbangan atau apa ke MGMP? Nah, MGMP ngasih apa gitu kenang-kenangan? Nah, di antaranya mungkin KTA Bapak Ibu gitu. KTA untuk kenang-kenangan ataupun untuk kinerja juga bisa dipakai gitu. Nah, jadi nanti mohon pandangan dari Bapak Ibu untuk besarannya gitu. Jadi KTA ini nanti teman-teman mengisi link Google Form ya, nama dan sebagainya yang dibutuhkan. Berikut foto, jadi di KTA itu harus pakai foto biar lebih keren. Nah, di link Google Form itu nanti mengupload gitu, sudah infak nih gitu. Sudah infak ke MGMP gitu. Nah, yang masih PR sampai sekarang itu ini nih, bendahara saya minta untuk membuat rekening MGMP. Nah, ini hari ini rencananya mau hadir, tapi tadi saya lihat belum nampak. Jadi harus pakai nomor rekening MGMP gitu. Tidak lagi pakai rekening bendahara gitu, nama bendahara gitu kalau bisa gitulah. Nah, jadi kenapa apa namanya iuran ini masih belum dieksekusi? Karena diantaranya tuh nunggu rekening MGMP gitu ya. Mudah-mudahan nanti bendaharanya bisa ada informasi. Nah, yang berikutnya yang juga apa program sudah lama ini perlu disepakati Bapak Ibu. Apa memang mau diadakan ataukah enggak gitu atau belum gitu. Ini pengadaan batik MGMP. Nah, kalau dulu mungkin ideal ya pengen batik MGP-nya yang ada logo MGMP gitu ya dulu. Tetapi setelah dikaji-kaji ternyata tidak mudah ya karena biayanya mungkin cukup lumayan kalau memesannya hanya sedikit gitu. Kalau misalnya banyak mungkin bisa lebih murah. Oleh karena itu, kalaupun mau diadakan pengadaan batik MGMP ya, dan Pak Sodikin selaku Ketua Bidang Sarpras tadi siap kalau memang Bapak Ibu nanti menyepakati. Nah, batiknya mungkin batik yang biasa saja lah gitu, nggak usah ada logo-logoan gitu kan, batik biasa. Tapi kita punya gitu seragam batik gitu. Nah, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan offline gitu kayak kemarin di Purwakarta gitu kan atau di Bandung gitu. Itu paling tidak seragam lah batiknya gitu. Bapak Ibu, dipakainya mungkin pas ada kegiatan offline aja gitu. Nah, sehingga batiknya pun ya mungkin yang sedang aja lah gitu, nggak harus yang bagus gitu. Nah, tadi ke Pak Sodikin nanti saya coba ini kan di rapat sekarang gitu ya, apa memang teman-teman siap gitu kan batik biasa, jadi nanti kainnya aja gitu, nggak usah yang udah di apa, udah dibuat seragam batiknya biar dijahit sendiri-sendiri, jadi leluasa gitu, leluasa dan lebih praktis gitu. Paling Pak Sodikin nanti mengkoordinir pengadaan batiknya, mengirim ke alamat para pemesan gitu. Nah, syukur-syukur nanti anggota di grup itu ya, yang jumlahnya kan kalau tidak salah ada
200 apa 300 itu. Nah, kalau mereka ikut pesan gitu kan, saya kira bagus juga tuh gitu. Di grup itu 519 ya, 519. Katakanlah separohnya aja ikut pesan gitu kan. Barangkali bisa tuh program ini berjalan. Nah, berikutnya berkaca dari tahun 2025 yang ternyata kita bisa ini melaksanakan kegiatan seperti ini, walaupun ada evaluasi ya, mungkin saran masukan kemarin nanti harus diperbaiki. Olimpiade Pancasila tingkat provinsi, berarti ini yang kedua Bapak Ibu, jadi harus ada keberapa kali gitu. Jadi kita berharap berkelanjutan gitu nanti pengurus berikutnya juga mengadakan, jadi olimpiade Persi yang keberapa gitu. Kayak teman MGP Matematika kan udah keempat apa kelima itu, jadi mereka terus melaksanakan begitu. Nah, supaya lebih apa istilahnya ini independen, enak, panitianya itu diharapkan itu teman-teman yang kemarin juara begitu. Ada 5 orang kan, gitu, 5 atau 4 orang gitu. Itu mereka yang diprioritaskan jadi panitia. Sehingga yang lain masih bisa ikut. Nah, mereka nggak boleh ikut gitu sebagai panitia aja gitu. Kalau nggak salah kan juara satunya Bu Rani ya. Asalnya Bu Yoyo, kemudian Bu Rani gitu. Nah, Bu Rani kalau nggak salah tadi ikut gabung ya di rapat ini. Nanti bagaimana kira-kira. Apalagi Bu Rani ini masih apa ya? Masih family dari Pak Kabid sekarang ya. Pak Kabid itu masih family. Jadi mudah-mudahan lebih mudah nanti komunikasinya gitu loh. Kalau Bu Rani nanti siap gitu. Kalau memang mau dilaksanakan gitu. Nah, kalau Olimpiade dilaksanakan lagi, maka untuk pembagian hadiahnya perlu ada acara barangkali ya seperti kemarin. Nah, bisa barangkali itu kita adain seminar atau apa gitu ya berkaitan dengan hari lahir Pancasila bulan Juni gitu. Ini kan masih bulan April, Mei, Juni gitu. Mungkin Juninya juga nggak harus di awal gitu. Tapi momentumnya hari lahir Pancasila. Gitu. Nah, untuk tempatnya nanti kita cari gitu kan, yang kira-kira nggak harus sewa yang sangat mahal begitu. Apa di kampus, apa di mana gitu. Syukur-syukur sih bisa di hotel gitu ya, di hotel kayak kemarin itu syukur-syukur. Nah, jadi pada saat seminar itu sekaligus pembagian hadiah olimpiadenya. Dan ada usulan untuk babak final itu diadakan secara offline, walaupun secara online pelaksanaannya, tapi langsung gitu, bertemu gitu, babak final. Dan ada usulan waktu itu diambil dari tiap kabupaten kota gitu. Kalau kemarin kan langsung ini ya tingkat provinsi teh jadi tidak per kabupaten kota dulu gitu. Jadi misalnya dari kota Bandung nanti 3 orang misalnya, dari kota Cimahi 3 orang gitu. Nah, kemudian difasilitasi apa namanya lombanya secara offline. Nah, yang sudah bekerja sama kan kemarin Pak Waryanto ya, kepala sekolah di Banyumas, karena dia instruktur dari Kementerian Pendidikan juga. Sempat kalau nanti offline siap enggak ke Bandung, katanya siap gitu. Jadi karena kalau offline mungkin akan betul-betul terjaga gitu ya, istilahnya apa namanya,
kejujuran dan sebagainya gitu. Seperti itu harapannya sambil ketemu dan ada momen seminar gitu. Seperti itu. Jadi ada kegiatan seminar, ada lomba gitu. Nah, kan kabupaten kota itu ada kurang lebih berapa? 27 ya. Ya, peserta dari tiap kabupaten kota diwakili 2 orang atau 3 orang aja misalnya gitu. Insya Allah gitu ya. Kalau hal-hal teknis nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini untuk bidang Ibu Hajah Cucu ini kemarin kan sudah diprogramkan ya kunjungan-kunjungan itu gitu. Nah, jadi katakanlah misalnya batiknya udah ada, nah kita ngadain kunjungan. Nah, ini kunjungan ini bisa diprogramkan akhir tahun lah, akhir tahun 2026 gitu kan. Nah, ini beberapa pilihan-pilihan gitu. Nah, kalau ke DPR MPR kan barangkali sudah tidak asing ya. Udah pada sering gitu. Saya juga pernah beberapa hari di DPR itu. Jadi nah, bagaimana ini hanya berusulan nih, nanti disepakatin ada beberapa pilihan gitu. Bisa BPIP, bisa Lemhanas gitu ya. Nah, ini saya kira program yang ya paling tidak dalam kepengurusan 3 tahun itu adalah kunjungannya gitu. Kunjungan kita atas nama MGMP Jawa Barat ke lembaga negara gitu. Nah, kalau Lemhanas ini saya lihat beberapa kampus organisasi itu ada yang melakukan kunjungan, ada tempat dan nanti ada pemberian materi gitu terkait dengan masalah kebangsaan dan sebagainya. Dan kalau nanti disetujui ke Lemhanas, ini ada adik angkatan saya yang jadi pegawai di sana. Jadi saya minta bisa membantu enggak nih gitu. Katanya insya Allah gitu. Terutama untuk surat-surat mungkin ya, dia tidak terlalu inilah. Tapi nanti silakanlah Bapak Ibu memberikan pendapatnya, apa mau ke lembaga lain begitu, ada Mahkamah Konstitusi, ada BPIP, ada kalau DPR MPR kayaknya udah sering lah gitu. Saya sendiri kurang begitu menantang kalau DPR MPR karena udah pernah ngacak-ngacak tempat di sana gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, ini PR sebenarnya penerbitan buku antologi karya guru pendidikan Pancasila MTs Jabar. Naskah sudah pada masuk, cuman waktu itu masih belum mencapai 100 halaman gitu. Jadi paling tidak minimal 100 halaman itu buku teh gitu supaya lebih layak lah gitu. Nah, jadi nampaknya ini tahun inilah sudah mulai dieksekusi ya, dan Bapak Ibu yang belum ngirim barangkali masih diberi kesempatan lagi. Suaranya menghilang, Pak Ketua. Bareng menjadi buku antologi. Dan Pak Haji Dede Arif itu mengusulkan kata pengantarnya dari Kanwil. Nah, insya Allah lah kita usahakan gitu. Pokoknya dari Kanwil, nggak harus kepala Kanwil lah. Pokoknya sambutan buku itu dari Kanwil gitu. Sehingga buku itu nanti di launching tuh karya guru PKN MTS Jawa Barat gitu, buku antologi gitu. Kita muat beritanya di website Kemenag Jabar. Nah, itu barangkali Bapak Ibu, karena kita punya waktu sampai pukul 15 ya, supaya tidak terlalu menyita waktu. Ini baru 14.35, jadi masih ada banyak waktu.
Silahkan dicermati satu persatu ya, usulan program yang dulu di Purwakarta ini. Kalau mau ditambahkan ya silahkan juga gitu. Kalau ada yang ini mah jangan dulu misalnya juga nggak apa-apa. Gitu. Mungkin seperti itu Ibu Lida. Saya kembalikan lagi ke Ibu Lida selaku MC. Baik, terima kasih kepada Ketua MGMP yang telah memaparkan program unggulan MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat, baik program yang telah dilaksanakan maupun rencana program di tahun 2026. Untuk selanjutnya mungkin kita tindak lanjuti bersama oleh setiap tim dari setiap divisi agar lebih bisa menggema lagi MGMP Pendidikan Pancasila di dunia pendidikan Indonesia. Begitu. Dan ada yang perlu Ya, mangga disampaikan silakan. lagi mungkin? Ini ada Pak persiapan Asep juga. ya, Pak Asep masih gabung nih, Pak Asep Ya Pak, nyimak. menyimak. Ini tolong Ya. bisa dibantu di mediatori teman-teman untuk program ini. Ya, Siap. silakan. Gimana Pak Ketua? Dipandu untuk diskusi Oh, iya. supaya rancangan program ini bisa mana saja yang mau dilaksanakan atau mungkin ada tambahan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, ya baik. Makasih Pak Ketua atas kesempatannya. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan terkait dengan rencana program di tahun 2026, ada masukan, saran, atau hal yang harus dievaluasi, mangga bisa disampaikan. Sambil saya bacakan di sini ya. Di sini ada masukan, ada Pak Hikmatullah, Pak Ketua Punten sekedar masukan untuk MGMP sekali seditur ya. Insya Allah nanti kita akan laksanakan untuk kunjungan ke Lemhanas RI. Kemudian dari Bu Aat, nah, buku antologi itu muatan isi dalamnya apa saja Pak Denny? Ya, Buku antologi. ini mudah-mudahan nih Bu At nanti mau ngirim tulisan nih karena belum nih, saya tunggu Bu At ini belum ngirim. Isinya tentang pendidikan aja lah. Tentang pendidikan boleh, tentang pembelajaran Pancasila boleh. Karena di situ itu yang sudah ngirim kurang lebih ada 9 orang apa 10 orang. Itu memang bervariasi tapi tetap tentang pendidikan gitu. Tidak lepas dari soal pendidikan gitu. Buat bisa juga buat tentang belajar Pancasila gitu, bisa juga tentang menulis dan sebagainya. Silakan. Jadi nanti akan lebih tebal, jadi bukunya lebih bagus gitu. Kalau 100 halaman tuh minimal gitu, minimal si buku teh. Nah, kalau nanti ada teman-teman lain ikut mengirim, nanti bukunya lebih kelihatan mantap gitu. Nah, untuk penulis nanti modelnya memesan Bapak Ibu gitu. Nanti misalnya harganya 50 atau 60. Nah, silahkan Bapak Ibu yang menulis itu mau pesan berapa gitu. Apakah 1, 2 atau 3 gitu. Nggak harus, kalau kadang-kadang kan harus 5 misalnya. Itu mah yang memang di percetakan, di penerbitannya ada batas minimal gitu. Kalau sedikit kan harganya jadi mahal gitu. Seperti. Nah, juga nanti bisa ditawarkan nih ke anggota yang ada di grup yang tadi 500 orang. Barangkali ada yang mau ikut pesan gitu. Ini buku antologi karya pengurus dan anggota MGP gitu.
Dari hasil penjualan buku itu barangkali ada nanti dialokasikan untuk kas MGMP misalnya gitu. Seperti itu, Mbak. Targetnya apa, Denny, sampai kapan katanya? Kata Boat. Nah, sebenarnya teman-teman, terutama Pak Haji Dede itu waktu itu pengennya segera waktu itu tahun kemarin ya sudah bisa dicetak. Cuman tadi karena jumlah minimal halamannya belum tercapai gitu, akhirnya ditunda dulu nih. Nah, bagaimana kalau diberi kesempatan 1 bulan ke depan nih, ya Bapak Ibu yang belum 1 bulan ke depan diberi kesempatan tuh untuk bisa ikut berpartisipasi gitu. Nah nanti buku itu dikasihkan ke perpustakaan Bapak Ibu dibaca oleh para siswanya gitu. Jadi paling tidak itu memberi motivasi kepada para siswa bahwa guru Pancasila ini udah menerbitkan buku gitu walaupun keroyokan. Itu Pak Asep barangkali sebulan ya. 1 bulan, oke. Ini Pak Ketua ada pertanyaan dari calon ketua pelaksana Olimpiade, Bu Rani. Ya gimana? Olimpiade pelaksanaannya perkiraan bulan apa Pak Ketua? Nah kalau yang tahun dulu kan ini ya agak-agak mundur dari hari lahir Pancasila. Waktu itu tuh dalam rangka Agustus ya kemerdekaan. Nah kalau tahun ini kalau bisa nih dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila gitu. Sehingga momentumnya Mei Juni gitu. Mei Juni kalau bisa tuh. Tapi Juninya juga nggak harus di awal gitu kan. Hari lahir Pancasila itu 1 Juni, tapi masih di bulan Juni gitu. Ya. Kalau memungkinkan gitu. Jadi kalau sekarang disepakati, maka Mei itu sudah mulai bergerak tuh gitu. Udah mulai bergerak gitu. Itu di Kanwilnya, rencana. Ya Pak Ketua, kalau bulan Juni ada informasi dari Kanwil, kemungkinan ada aksioma katanya. Jadi Aksioma ya? Takutnya nanti malah riweuh. Baiknya cari momen lain kayaknya. Aksioma, ya. Bukan OMI ya? Tingkat provinsi. Bukan OMI, bukan ya? Aksioma ya? Aksioma ya. Aksioma. Bukan olahraganya. Tapi Kanwil yang ini yang mengadakannya. Oh, Kanwil yang ngadain. Kemarin habis rapat Pak Kepala ada informasi. Nah itu mah kan olahraga ya. Betul, cuman barangkali kan nanti mau melibatkan Kanwil untuk pembagian hadiah dan lain sebagainya. Oh iya betul. Nah kalau begitu berarti kayak tahun kemarin momentum hari ulang tahun kemerdekaan lagi. Kalau memang Juni belum memungkinkan gitu. Nanti Agustus lagi. Tapi persiapannya bisa lebih agak lama supaya sosialisasi informasinya maksimal gitu. Begitu Bu Rani, gimana ada tanggapannya? Ini, langsung aja lah disampaikan. Bu Rani langsung saja tuh, langsung berbicara. Masih rapat kayaknya ya? Lebih jelas. Biar jelas. Saya kayak jadi perantara kalau kayak gini. Oh Bu Rani itu lagi ini katanya rapat dinas ya? Iya. Nah ini yang saya sangat bangga ini sosok Bu Rani walaupun rapat dinas tetap menyempatkan untuk ikut ini gitu ya. Ini bagus ini komitmennya bagus. Mohon maaf, ini Pak Ketua ada usulan. Ya, mangga. Ya, itu untuk yang kunjungan boleh disepakati sekarang aja biar nanti draftnya direncanakan apapun surat menyuratnya, waktunya gitu kan, biar jelas gitu tanggalnya, tempatnya kemana, sekarang aja kalau bisa gitu diputuskan. Itu kemana-kemana. Mohon. Saya, Ibu saya, mohon, maka
Mohon. Biar nanti teh kalau sudah jelas mau ke Lemhanas atau mau ke KPK atau mau kemana, tinggal bikin surat menyuratnya melalui siapa yang dihubunginya. Nanti tanggalnya kosongnya di sana tanggal berapa kita sesuaikan dengan deadline kita gitu, Pak Ketua. Ya, Biasanya setuju. seperti itu. Ya, Ya, biasanya kalau saya mau kunjungan itu seperti itu gitu. Jadi jangan mendadak gitu. Jadi sebulan sebelumnya itu surat menyurat disepakati diterima atau tidaknya di lembaga sana itu kan harus ada proses. Tidak bisa 1 minggu atau 2 minggu gitu. Seperti itu betul. mungkin. Ya, betul. Ya, Betul. Apa namanya, yang teman di Lemhanas juga tidak mau kalau mendadak mah gitu. Paling nggak betul. sebulan Ya, atau 2 bulannya, sebulan 2 bulan ya, lah gitu. Nah, ya, kalau bisa tadi setelah pengadaan batik ini bisa dilaksanakan sehingga di sana ya, kitanya berseragam batik di fotonya lebih lebih betul. bagus gitu. Lebih kompak gitu ya Lebih seragam. kompak Betul. kelihatannya, Ya, bikin spanduk juga nanti di sana gitu sehingga ya. keren lah gitu. Ya, ya untuk Boleh. batiknya kan tadi sudah ya Pak ya, sama Pak Sodikin ya. Ya Pak Sodikin sebagai pelaksana siap, tapi kalau kitanya memang udah betul-betul setuju gitu mau diadakan tahun ini gitu. Ya, Nah, dengan harga mungkin yang tidak terlalu mahal lah sehingga ya, harapannya itu teman-teman selain pengurus juga bisa ikut berpartisipasi gitu. ya. Nah, kalau kunjungan ini Bu Hajah kalau tadi misalnya akhir-akhir tahun gimana? Bisa itu direncanakan Ah, ah, gitu. ah, 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 Ya, ah. itu Ya. di bulan akhir Nah, tahun. nanti kan Ibu Kabid Humas nih sebagai panitianya barangkali Ya, silahkan bulan apa gitu. Nanti kita ya, tindak lanjuti informasinya di grup pengurus gitu. Jadi ya, batiknya sudah siap, sudah ada. Kalau teknis apa keberangkatan, saya kira ini bisa bisa ini ya dipermudah. Jadi bisa aja berangkatnya dari kabupaten kota masing-masing, misalnya pakai ya, mobil atau apa, tapi ketemu di mana di satu titik, nanti kita bareng-bareng gitu. Bisa ya. seperti itu. Biasanya gini Pak Ketua, kalau kita mau kunjungan ke lembaga seperti itu, jadi kalau sudah ditentukan misalkan mau ke Lemhanas, nanti saya cari orang dalamnya gitu. Terus bikin suratnya kita yang menentukan tanggalnya gitu. Nanti di sana di ACC atau tidak tanggal sekian. Kalau misalkan di sananya tanggal segitu itu ada acara lain, mungkin dirubah lagi. Biasanya seperti itu dalam surat menyurat Pak Ketua gitu. Jadi kita Ya, yang ya, ya. mengajukan tanggal, mengajukan waktunya, itu dari kita, itu schedule-nya. Dan Ya, untuk, betul. ya kalau untuk pertemuan kita berangkat, itu bisa secara musyawarah lagi lah di grup. Kalau untuk urusan ke lembaga, itu harus langsung ke orang dalamnya gitu, linknya gitu, langsung kontak mengontak gitu, seperti itu. Kalau disepakati mau ke Lemhamnas, berarti saya dari sekarang mau cari tahu orang dalamnya, kontak-kontak gimana-gimananya gitu. Seperti Ya, itu ya, ya. mungkin Pak Ketua. Oke. Nah, kalau ke Lemhanas tadi insya Allah ada orang yang sudah kenal dekat Ya, yang bisa dihubungi. Nanti ya, saya kasih nomornya ke Bu Hajah bisa ya. ngobrol-ngobrol gitu. Kalau misalnya di bulan November, kira-kira ini ya eh, bisa ya Bu Hajah? Bisa lah nanti Ah, disesuaikan ah, kalaupun ada acara lagi gitu, dimusyawarahkan lagi gitu. kalaupun ada Ya, acara gitu. oke oke, siap siap. Berarti di bulan November ya Pak ya kita cari tanggal ya Ya, gitu. ya betul Ya, betul. ya. Fix berarti ke Lemhanas ya Pak ya. Nanti tinggal nomor eh kontaknya Ya saya kalau kalau sesuaikan. sementara barangkali ke sana dengan harapan mendapatkan wawasan, informasi, juga ingin Ya, tahu gitu Lemhanas kan seringnya ini ada apa itu diklat itu seminggu 2 minggu di sana itu. Nah, kalau kita kan belum pernah kebagian itu kalau guru-guru gitu. Dulu saya pernah ikutnya online gitu. Nah, ya. barangkali kan sambil inilah. Nah, kemudian Bu Sambil Haja selain ke Lemhanas, barangkali kita bisa jalan-jalan kemana gitu kan, iya, sambil sambil satu arah yang itu satu ada arah ya lokasi lain betul. gitu. Ya.
Nanti Ya, kalau ya. sudah kontak-kontak sama orang Lemhanas, itu satu jalur rekreasi yang dekat dengan itu, nanti saya lihat di ini aja, di peta mungkin gitu, Pak. Nanti diusulkan Iya, kalau langsung ke sini bagaimana biar satu arah dari Lemhanas ke sini, kan tidak terlalu jauh gitu putar baliknya gitu. Seperti itu mungkin nanti dimusyawarahkan laginya. Itu betul, mungkin. betul. Ya. Betul, betul. Berarti yang utamanya itu batik MGMP-nya harus sebelumnya harus sudah beres. Tuh. Iya, iya, Ya. iya. Oke. Lalu coraknya itu kalau bisa di Bandung itu ada batik tulis pabriknya gitu. Jadi tidak terlalu mahal, dari yang mahal ke yang murah itu ada Pak Ketua itu. Di sana di Oh, Bandung dekat Lembang itu. Saya suka beli iya. untuk MGMP di sana gitu untuk yang kabupaten kota. Di sana ada yang dari yang murah sampai yang mahal itu ada. Itu terserah kita maunya gitu. Ya, Tapi ya. batiknya tidak jelek-jelek amat gitu ya, batik tulis tapi sedang-sedang lah gitu, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu kan. Kalau terlalu murah juga kan kita malu gitu Malu, ya itu. malu ya murah Iya, juga. Sedang seperti lah, Bu ya, itu. sedang gitu. Betul gitu. Ya, sedang aja lah. Kemarin juga itu yang MGMP Purwakarta itu 1 meternya 65.000. Jadi 2 meter itu bisa 120 atau 130. Ada yang bahkan sampai 220 itu seperti itu. Gimana kita kesepakatan aja gitu biar Mm-mm. manfaat lah, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nanti manfaat juga pakai ngajar gitu Pak Ketua, nggak malu-maluin gitu. Iya, ke Mungkin itu undangan juga bisa gitu ya. betul gitu. Ini Kalau terlalu punten jelek Bapak Ibu, awal Mei ada ini nggak dari Pak A? Belum ya? Oh, info Pak A-nya apa? nggak kelihatan ya Leman Pak ya A. Pak, Iya, kalau Bapak Ibu leman. bisa hadir kan jadi resep gitu nanti ketemu lah gitu. Iya, Oh, iya. ada acara gitu Pak A, belum ada infonya Pak. Oh, berarti belum sampai lah. Saya kira teman-teman purus diundang juga nih gitu. Mungkin belum sampai. Nggak semua. Ya, Enggak semua. Kalau hadir mungkin bisa sambil reuni, Belum mungkin. sambil pertemuan. iya betul. Sambil inilah reuni pengurus FGMP. Fix berarti Ya. ke sana ya Pak ya, ke Lemhanas berarti ya, November. Iya, Ibu, untuk tahun inilah, nanti tahun berikutnya kemana gitu yang kira-kira ini. Jadi tidak hanya sekedar kunjungan, tapi kita juga ini mendapatkan sesuatu lah gitu. Ya, Kalau nanti ketemu saya, ya. ya, saya tanya nanti di Lemhanas kita dapat buku kayak apa gitu nanti tentang itunya, mungkin pemaparan atau apa gitu seperti itu. Ya, betul, betul. Ya. Terus selain itu juga ya banyaklah mungkin nanti kalau sudah orangnya berbicara gitu Pak Ketua nanti saya laporan lagi ke Pak Ketua seperti itu. Betul, betul. Siap, siap. Usulan Pak Ketua. Mana? Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dilihat dari program kerja yang sudah kita laksanakan sudah sangat bagus. Kemudian dilihat dari rencana juga ini sudah sangat bagus, Pak. Mungkin saya akan melihat satu-satu, mengusulkan beberapa yang perlu kita musyawarahkan lebih lanjut. Yang pertama barangkali untuk webinar series yang kita rencanakan 2 bulan sekali itu sudah cukup padat, Pak. Kalaupun tidak, tadi usulan Pak Ketua itu sudah bagus. Barangkali kita mengacu kepada laporan dari e-kinerja, bentuknya triwulan. Berarti mungkin bisa 3 bulan sekali, itu minimal, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penerbitan KTA MGMP ini sudah sangat antusias, terutama di kami Pak di Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka sendiri sudah membuat membuat KTA, dan mungkin kita tinggal menunggu ketuk palunya saja untuk pembuatan KTA di tingkat provinsi. Itu dengan alokasi infak barangkali kita bisa musyawarahkan bersama. Nah, usulan barangkali tadi sudah ditampilkan itu Pak Ketua,
KTA MGP provinsi tadi ada ya kalau tidak salah. Nah itu ini saya menampung masukan dari anggota di saya barangkali Pak Ketua nih di MGMP Kabupaten kalau bisa di KTA itu dimasukkan ada misalnya PEG ID, NUPTK dan lain-lain. Jadi ketika mereka diminta untuk menunjukkan barangkali NUPTK tinggal melihat di KTA saja barangkali begitu. Itu usulan Pak Ketua. Kalaupun di Google Form Siap. nanti disediakan format yang seperti itu, misalnya NPTK, tulisan begitu. Kemudian PID ID, nah kalau bisa Siap, barangkali. siap. Oke. Siap. Kemudian yang berikutnya juga berkenaan dengan pengadaan batik Pak Ketua. Saya sangat setuju untuk batik ini dibuatkan di provinsi, baik digunakan oleh kita untuk pengurus MGMP provinsi. Kalaupun misalnya kita hanya sewaktu-waktu kan bisa digunakan di MGMP Kabupaten Pak Ketua. Itu jadi Betul. kita bisa difoto dan diupload ke MGMP provinsi bahwa ini adalah hasil karya kita begitu. Bisa juga Ya. seperti itu. Jadi usulan dari saya ya betul apa usulan dari Bu Haji tadi apa namanya murah tapi bagus gitu. Iya. Saya senang gitu Bu kalau murah bagus. Nah, kemudian barangkali tinggal Komiknya diatur aja. saja bagaimana nanti proses distribusinya, Pak. Baik itu distribusi untuk ke tiap kabupaten ataupun barangkali list untuk apa namanya anggota-anggota di kabupaten yang akan membeli batik MGMP itu. Kemudian yang berikutnya untuk kegiatan Olimpiade Pancasila nanti mungkin bisa dibicarakan oleh tim dari yang kemarin juara Bu Rani dan kawan-kawan, nanti bisa bermusyawarah dan nanti hasilnya bisa disampaikan kepada kita baik itu di WA grup dan lain sebagainya barangkali. Kemudian yang berikutnya saya setuju juga dengan adanya seminar itu sebagai puncak dari kegiatan pemberian hadiah. Nah, itu waktunya barangkali nanti bisa dikonsultasikan dan dikoordinasikan lagi. Kemudian kunjungan ke Lemhana saya setuju Bu nih, saya belum pernah ke sana. Nah, kita ya pasti sebenarnya kalau batiknya sudah ada begitu. Jadi kita lebih ke sana kelihatan lebih wah, lebih seragam. Nah, kemudian yang berikutnya saya tertarik nih Pak Ketua. Kebetulan saya belum nih untuk terakhir penerbitan buku antologi ini karya guru. Nah, ini kan bebas berarti ya Pak Ketua ya, bisa media, bisa metode atau bisa apa namanya sharing yang berkaitan dengan wawasan di bidang pendidikan begitu. Betul. Baca dulu Pak Ketua. Maaf Ya. terlalu banyak, terima kasih. Ya. Kalau Pak Teddy kayaknya udah masuk loh, yang dulu Udah. pernah dikirim ke website gitu. Oh, Jadi yang 9 orang itu diantaranya yang dulu tulisan-tulisan ada yang di blog di website gitu. Nah ada juga yang secara khusus mengirim gitu. Nah insya Allah 1 bulan cukup lah 2-3 halaman Bapak Ibu 1 bulan gitu. 1 hari 1 paragraf juga ke silakan Kalau saya ditunggu masih ada barangkali kesempatan, Bu ya itu. Hajah Cucu juga ikut nanti Bu Aat dan teman-teman yang lain insya Allah gitu. Iya. Ya, baik Pak Teddy hatur nuhun respon masukannya. Mangga Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan rencana program atau ada masukan lagi? Tadi sudah diulas semua sama Pak Teddy. Terus dibejer beaskeun. Langkung lengkap. Bu Rani, monitor Bu Rani. Sudah bisa gabung. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait Olimpiade. Oh iya, ada yang raise hand. Mangga. Hilang lagi itu. Bagaimana Pak Ibu, masih ada yang mau dibahas? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup kayaknya Pak Ketua. Oh ada nih. Ada. Oh hilang lagi Bu. Sepertinya cukup Pak Ketua.
tinggal ininya, tinggal eksekusinya. Enggak dikunci tapi. Enggak dikunci. Oh, Bu Rani itu udah ada. Ada. Bu Rani, sudah bisa bergabung Bu Rani? Ah, Baca kurang, powernya kurang, maka mereka akan masuk kuliah. Masih rasa ya Dari itu. sebuah sekolah, masih semua orang kayaknya. di sebuah jaringan ya. siswa ajarkan untuk menjadi pembela, maka di sana tidak akan bully. Jika kita mengajarkan Oh, udah. empati, maka di sana tidak akan ada bully. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa bully ada karena imbalance of power Bu Rani? dan karena kemampuan mengizinkan Mungkin kayaknya belakangan. Oh iya. Makanya, di satu Atau Bu Aat, barangkali ada yang mau disampaikan Bu Aat? standar atau pembela aktif. Demikian yang tidak bermanfaat dan kita lanjutkan. Suaranya di on kan? Ya. Nah, Iya, oh, telepon iya. mungkin. Sepertinya tidak ada lagi Pak Ketua yang mau disampaikan, udah cukup. Alhamdulillah. Baik, Maka Bapak Ibu, kembalikan lagi ke ini ya, ke MC. barangkali kalau memang sudah dipandang cukup, nanti mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti ya. Alhamdulillah ini saya melihat partisipan ini ada Pak Darto nih. Pak Darto ini baru hari ini terpilih Bapak Ibu sebagai Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Kabupaten Indramayu. Selamat bergabung Pak Darto ini. Saya tunggu kegiatan-kegiatan Indramayu tadi. Nah, beliau berduet dengan Bu Aat, sekretarisnya. Jadi saya yakin ini Indramayu akan kembali hidup nih, seperti teman-teman Majalengka dan Purwakarta. Semangat Kemudian di Indramayu. sini ada Pak Yadi Krisma Yadi, Ketua MGMP Pendidikan Pancasila Kabupaten Sukabumi. Insya Allah Pak Yadi, bagaimana kabarnya nih Pak Yadi? Beliau Ibu Bendara ini masih belum kelihatan, ini masih ini. Insya Allah lah di lain kesempatan informasi mengenai kondisi keuangan Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah dianggap cukup dan memang ini sudah pukul 15.03, Zoom juga kita sewa ini sampai pukul 15 ini. Oh belum berhenti ini. Oleh karena itu saya kembalikan ke Ibu MC Ibu Lida dan jangan lupa foto bersama dulu Bu Lida atau Bu Neneng untuk dokumentasi. Ya, terima kasih. Baik, sesi diskusi telah kita laksanakan. Teriring harapan semoga apa yang kita rencanakan dapat terwujud sesuai harapan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan MGMP pada hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita melalui foto bersama secara virtual. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan menyesuaikan posisi terbaiknya. Bagi yang sudah siap, mungkin silahkan berikan senyum terbaiknya. Pak Asep bisa dibantu untuk foto bersama Pak Asep. Oke, siap sebentar. Oke, siap. Siap. 1, 2, Pak Darto, Bu Aat. Terus dari Kota Bandung, ini Oppo CPH 233. Siapa Pak Anto ini? Ya, Belum kita dibuka kameranya ya? ya. Bu Aat, ayo kameranya dibuka Bu Aat. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tangannya gimana Pak Ketua? Gini atau gimana? Oh, gini semangat. Bebas, gimana? Bebas. Diatur. Ayo semangat, tangan apa? Siap. 1, 2, 3. Oke.
Alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih Pak Asep atas bantuannya. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Bapak